Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video part kedua yang membahas tentang kerajaan kuno versus 20 kerajaan. Untuk part satunya sudah Mimin upload sebelum video ini. Jadi sebelum lanjut ke video ini, ada baiknya bagi nakama sekalian yang belum nonton part 1 bisa nonton dulu agar bisa lebih paham dengan pembahasannya. Iya, kesimpulan di part 1 lalu adalah telah terjadi pengkhianatan di dalam tubuh kerajaan kuno, sehingga kerajaan besar itu bisa dijatuhkan. Lalu sang pengkhianatnya adalah Zunisa. Tapi masih ada kemungkinan jika Zunisa itu berkhianat dengan terpaksa, jadi bukan atas keinginannya sendiri. Hal itu bisa dilihat dari keteguhan hati Zunisa dalam menjalani hukuman itu. Dan dia pun tetap merawat Sukuming yang ada di punggungnya dengan memberikan makanan yang berasal dari lautan. Lalu Zunisa juga masih mau menuruti perintah Momonosuke. Jadi ya intinya Zunisa memang benar-benar ingin bertobat dan menebus kesalahannya di masa lalu. Nah, kembali ke pertanyaan yang masih menggantung dari part 1 lalu, yaitu hal apa yang membuat Zunisa terpaksa berkhianat dan siapa yang memberikan hukuman kepadanya. Kita mulai dari alasan pengkhianatan Zunisa dulu. Ada beberapa alasan yang membuat orang mau berkhianat. Pertama adalah motif harta dan tahta. Ya, karena iming-iming harta, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi, seseorang bisa menjadi pengkhianat yang kejam. Lalu yang kedua adalah berkhianat karena keterpaksaan. Mungkin karena menerima ancaman, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang terdekatnya. Jadi jika tidak mau berkhianat, maka dia akan diserang secara pribadi. Dan alasan ketiga adalah sedang berada dalam pengaruh kemampuan musuh, sehingga dia tidak sadar telah melakukan pengkhianatan. Nah, dari ketiga alasan pengkhianatan ini, Mimin melihat Zunisa ada pada poin nomor 3, yaitu dia berada dalam kendali kemampuan musuh, sehingga dia diperalat untuk melakukan suatu hal yang akan menyebabkan kekalahan dari kerajaan kuno. Jika motif pertama tentu nggak banget ya, rasanya Zunisa tak akan berkhianat karena motif harta dan tahta. Lalu untuk motif kedua masih mungkin sih, tapi belum ada petunjuk lanjutan mengenai keberadaan sosok penting bagi Zunisa yang membuatnya rela mengkhianati Joy Boy. Jadi apakah ada petunjuk tentang suatu kemampuan musuh yang bisa digunakan untuk mengendalikan Zunisa? Iya, menurut Mimin ada. Nah, jika bicara tentang kemampuan pengendalian, salah satu kemampuan yang paling umum adalah hipnotis, atau dalam dunia ninja dikenal dengan istilah genjutsu. Tapi tentu dalam cerita One Piece tidak ada teknik ninja genjutsu, tapi tipe kemampuannya bisa ada, dan sangat mungkin kemampuan itu berasal dari Devil Fruit. Iya, Devil Fruit sendiri punya banyak kemampuan, dan tentu kemampuan untuk mengendalikan orang atau makhluk lain bisa saja ada. Nah, di sini Mimin melihat bahwa Zunisa telah dikendalikan oleh seseorang, sehingga gajah itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan sosok yang telah melakukan hal itu kepada Zunisa adalah Im Sama. Nah, salah satu buktinya bisa kita lihat pada mata Zunisa yang pernah dimunculkan dan punya bentuk yang mirip dengan mata Im Sama. Mungkin itu adalah sebuah clue jika Zunisa pernah terlibat suatu hal dengan Im Sama. Tapi selain Zunisa dan Im Sama, memang masih ada beberapa karakter lain yang punya bentuk mata seperti itu, yang hingga saat ini belum dijelaskan mengenai latar belakang matanya itu. Nah, sampai di sini kesimpulan Mimin adalah Zunisa telah berkhianat karena pengaruh kemampuan Im Sama. Lalu kira-kira siapakah yang menghukum Zunisa? Nah, Mimin rasa bukan Im Sama, karena dia kan sudah berhasil memperalat Zunisa. Jadi untuk apa memberinya hukuman? Lalu apakah Joy Boy? Iya, hal itu bisa aja, karena kan atas pengkhianatan Zunisa itu kerajaan kuno bisa dihancurkan. Tapi Mimin ragu jika Joy Boy yang menghukum Zunisa. Alasannya karena Zunisa adalah nakamanya Joy Boy. Iya, arti nakama dalam cerita ini memiliki ikatan yang sangat kuat dan juga dalam. Hal itu bisa kita lihat ketika Luffy rela dihajar oleh Sanji. Bahkan Luffy juga bersedia menahan lapar agar Sanji mau kembali menjadi nakamanya. Selain itu, pengorbanan Zoro kepada Luffy yang membuatnya menerima luka dari Kuma juga merupakan bukti
bahwa ikatan nakama dalam cerita ini sangatlah sakral. Jadi Mimin berkesimpulan jika Joy Boy tak akan menghukum Zunisa seberat itu karena sebuah pengkhianatan yang dilakukan bukan atas kehendak gajah itu sendiri. Nah, jadi siapa yang menghukum Zunisa? Ya, menurut Mimin, Zunisa telah menghukum dan mengutuk dirinya sendiri. Tentu dia yang seorang nakama Joy Boy akan sangat menyesal dengan tindakan pengkhianatan yang sudah dia lakukan, yang bahkan bisa mengakibatkan kekalahan dari pihak kerajaan kuno. Karena itulah dia menghukum dan mengutuk dirinya sendiri untuk terus berjalan sampai waktu yang ditentukan tiba. Waktu di mana dia bisa kembali bergabung dengan Joy Boy masa depan, dan juga waktu di mana dia bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Nah, sampai di sini tentu ada sebuah pertanyaan, mengapa Momonosuke bisa memberikan perintah kepada Zunisa? Ya, jawabannya karena Momonosuke punya ikatan darah dengan Joy Boy berdasarkan jalur ibunya, yaitu Amatsuki Toki. Selain Momonosuke, Luffy, Roger, dan Oden Kozuki juga bisa mendengar suara Zunisa, tapi tak ada satupun di antara mereka yang bisa memberikan perintah kepada gajah itu. Dan Mimin masih nunggu ini, apakah Hiyori juga bisa mendengar dan memberikan perintah kepada Zunisa? Karena kan Hiyori adalah adik kandung dari Momonosuke. Tapi jika ternyata Hiyori juga tak bisa memberikan perintah kepada Zunisa, berarti memang Momonosuke itu spesial secara individu, bukan secara garis keturunan Joy Boy ataupun garis keturunan klan Kozuki. Dan jika sudah seperti itu, maka kemungkinan terakhir Momonosuke itu adalah Uranus, yang punya kemampuan khusus secara individu, seperti Putri Shirahoshi yang sudah terkonfirmasi sebagai Poseidon. Nah, poin terakhir dalam video ini adalah bentuk pengkhianatan seperti apa yang mungkin sudah dilakukan Zunisa di masa lalu. Mimin rasa gajah sebesar itu sangat mungkin melakukan dua hal. Pertama, ikut bertarung secara langsung dalam medan pertempuran, atau kedua, menjadi pengangkut pasukan dan persenjataan musuh. Dan dengan menggunakan Zunisa, pasukan gabungan 20 kerajaan itu mungkin saja bisa menembus pertahanan kerajaan kuno dan langsung menuju ke jantung pertahanannya. Dan jika jantung pertahanan sudah jebol, maka kekalahan sudah ada di depan mata. Iya, itu aja pembahasan part 2 dalam video ini. Jika ada tambahan, saran dan juga kritik, bisa nakama sampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!